baik dalam mata pelajaran matematika. Nah, Ustazah ucapkan barakallah ya kepada teman-teman yang telah mengirimkan tugasnya, baik dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3. Nah, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, mohon segera dikumpulkan ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya, mohon disimak video atau penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang bentuk akar. Nah, apa itu bentuk akar? Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tanda itu disebut tanda akar. Nah, jika kalian menjumpai seperti ini teman-teman, maka bentuk seperti ini itu dibaca akar kuadrat dari A. Nah, kenapa kok kuadrat? Jadi kalau ada akar seperti ini ya teman-teman, ini itu sebenarnya ada angka 2-nya di sini. Hanya saja kadang tidak dituliskan, hanya seperti ini saja. Maka jika ada bentuk seperti ini itu merupakan akar kuadrat atau akar pangkat 2, gitu ya teman-teman. Saya hapus dulu. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, seperti ini itu dibaca akar pangkat N dari A. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk contohnya. Nah, misal ada seperti ini. Nah, kalau seperti ini cara bacanya gimana? Berarti ini dibaca akar kuadrat dari 3. Jadi kalau ini kan nggak ada angkanya ya di sebelah sininya. Itu kalau nggak ada angkanya, kalau seperti ini nggak ada angkanya di sininya, ini termasuk akar kuadrat atau akar pangkat 2, gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, seperti ini cara bacanya gimana? Ya, ini dibaca akar pangkat 3 dari 8. Gitu ya teman-teman. Sudah bisa cara membacanya? Semoga paham ya. Oke, kita akan mengingat kembali, yaitu tentang materi akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasilnya. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan hasil dari akar 256. Nah, gimana? Masih ingat nggak? Di sini kita disuruh mencari nilai atau hasil dari akar kuadrat dari 256. Oke, kata kunci dari akar mencari nilai dari akar kuadrat itu kalian harus hafal bilangan kuadrat. Misal 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4,
3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, dan seterusnya ya. Karena di sini kuadrat berarti pangkat 2. Oke, langsung saja untuk mencari akar kuadrat dari 256. Caranya kita tulis kembali 256. Langkah pertama, nah, 2 angka dari belakang ini 1, 2, jadi dari 6, 5 ini kita beri garis. Nah, jadi 2 angka dari belakang ya, karena pangkat 2 jadi 2 angka dari belakang, beri garis. Kemudian nah, kita lihat angka yang di depannya garis. Di sini kan angka 2. Nah, angka 2 ini kalian lihat di sini bilangan kuadrat yang mendekati 2. Di sini kan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Nah, yang mendekati 2 berarti berapa? 1 kan ya? Nggak mungkin 4. 4 kan kebanyakan. Jadi yang kurang dari atau pas gitu ya. Jadi kan 1. Berarti di sini kalian tulis 1 dikali 1 sama dengan 1. Di sini dikurangi teman-teman. Nah, kita operasikan pengurangan ya. 2 dikurangi 1, 1. Kemudian 56-nya ini turun kembali, 56. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya 1 dikali 1 ini, 1 ini kita tambahkan. 1 ini ditambah dengan 1 ya. 1 ditambah 1 itu 2. 2 berapa dikali berapa yang hasilnya pas ini ya, 156. Nah, dan angka di sininya ini ya, belakangnya angka 2 ini angkanya harus sama. Nah, di sini kalian lihat di sini angka belakangnya kan 6 ini teman-teman. Nah, kalau belakangnya 6 itu kan perkalian 4 kali 4 atau 4 kuadrat itu kan 16, belakangnya 6. 6 kuadrat juga 6 kali 6 itu kan 36. Nah, berarti di antara 4 atau 6. Kita coba satu persatu. Coba 24 dikali 4. Nah, ini harus sama ya belakangnya. Kita kali 4 kali 4 16, 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 96. Di sini 156 berarti bukan. Kemudian kita coba yang 6. 26 belakangnya harus sama, 6 dikali 6. 6 kali 6 36, nyimpan 3. 2 kali 6 12 ditambah 3 15. Nah, ini pas 156. Maka di sini 26 dikali 6 hasilnya 156. Nah, berarti hasil dari akar kuadrat dari 256 berapa? Nah, ini kalian lihat angka terakhirnya ini teman-teman, 1 dan 6. Maka jawabannya ialah 16. Jadi 16 kuadrat itu hasilnya ialah 256. Atau akar kuadrat dari 256 ialah 16. Gimana? Sudah paham? Nah, setelah tadi akar kuadrat atau akar pangkat 2, sekarang kita akan belajar mencari nilai akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 ini malah lebih mudah teman-teman. Nah, misalkan di sini ada soal. Tentukan hasil dari ya akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, ini kita disuruh mencari hasil atau nilai dari akar pangkat 3 dari 12.167. Nah, di sini kata kuncinya hampir mirip dengan akar pangkat 2 tadi. Kalau akar pangkat 2 kita harus hafal bilangan kuadrat, yaitu 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Kalau di akar pangkat 3 kalian juga harus hafal 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya ya. Kan di sini akar pangkat 3, berarti kalian harus hafal 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kan 1 kali 1 kali 1, 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8, dan seterusnya. Selain hafal ini, kalian juga harus hafal ini. Di sini ada kotak ajaib teman-teman.
kotak ajaibnya di sini yang atas ini angka 1 sampai 9. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang bawah ini 1 itu sama 1, 2 itu gandengannya ya, itu dengan 8, 3 itu dengan 7, 4 tetap dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Nah 7 ini kebalikannya, tadi 3 sama 7 berarti 7 sama 3. 8 ini kebalikannya, 2 tadi 8, berarti 8 ini gandengannya 2 atau pasangannya gitu ya. 9 ini tetap 9. Nah ini kalian harus hafal kotak ajaib ini. Oke, langsung saja kita akan mencari hasil dari akar pangkat 3 dari 12.167. Nah ini lebih mudah. Langkah pertama hampir sama dengan akar pangkat 3 tadi, akar pangkat 2 tadi. Kalau akar pangkat 2 tadi dari belakang kan 2 angka terus dikasih garis. Sekarang kalau akar pangkat 3 angka dari belakang diberi garis. Ini kan 7 1 6 2 1 3. Nah ini garis. Jadi 3 angka dari belakang ya teman-teman. 1 2 3 ya, kemudian diberi garis. Nah, kemudian di sini kalian lihat angka yang berada di depannya garis, yaitu 12 ini ya teman-teman. Nah 12 di sini kalian cari pangkat ya, di sini bilangan berpangkat 3 yang hasilnya itu mendekati 12 atau pas 12. Nah di sini 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Nah yang mendekati berarti berapa? 2 pangkat 3 kan ya 8, berarti di sini 2 pangkat 3. Nah ini kalian ambil kata kuncinya ini 2 berarti. Kemudian nah setelah ini kalian lihat angka terakhirnya ini, satuannya ini. Nah satuannya ini kan 7 teman-teman. Nah 7 tadi kita lihat di kotak ajaib. Nah 7 ini gandengannya dengan berapa teman-teman? 3 kan ya. Nah 7 gandengannya 3, berarti hasilnya ialah 23. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 12.167 ialah 23. Gimana? Lebih mudah yang ini kan? Kuncinya kalian harus hafal bilangan berpangkat 3, kemudian kotak ajaib ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini untuk menyederhanakan bentuk akar, kata kuncinya kalian harus hafal ya, bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Tahu kan ya bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu hasil dari bilangan atau angka yang dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. 1 pangkat 1 itu 1 pangkat 2 itu atau 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16 dan seterusnya. Nah, oke. Untuk soal atau contoh soal menyederhanakan bentuk akar, langsung ya. Contoh. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, yang A ada akar 20. Nah, di sini kita disuruh menyederhanakan akar 20. Nah, bentuk sederhana dari akar 20 ini kita tulis kembali soalnya akar 20. Nah, di sini ya. Kemudian 20 ini berapa dikali berapa yang hasilnya itu 20. Nah, salah satunya harus bilangan kuadrat atau 20 jika bisa nggak 20 ini dibagi dengan bilangan kuadrat gitu ya. Maka kita tulis kembali ini dalam kurung di sini. Jadi berapa dikali berapa yang hasilnya 20. Dan salah satunya harus bilangan kuadrat. Nah, 1 ini usahakan jangan 1 yang lainnya ya. Kalau 1 kan nanti hasilnya akan angka itu sendiri. 4 kali 5 ya kan, 4 dikali 5, 4 kali 5 20 kan ya teman-teman. Jadi yang bilangan kuadrat itu berada di depan. Nah, 4 nya ini ada di depan karena 4 kan bilangan kuadrat.
kemudian 4 dikali 5 itu 20. Jadi di sini sama dengan, nah akar 4 itu kan 2 ya kan teman-teman, akar 4 itu 2. Jadi akar itu adalah kebalikan dari bilangan berpangkat. Jadi akar 4 itu kan 2 ya kan, kalau 2 kuadrat kan sama dengan 4 gitu ya teman-teman. Oke, saya hapus. Nah kemudian di sini 2 kan ya, akar 4 tadi 2. Kemudian akar 5 ini ada hasilnya nggak teman-teman? Tidak ya. Jadi akar 5 ini tinggal kalian tulis di sampingnya akar 5. Nah seperti ini. Inilah hasilnya. Jadi bentuk sederhana dari akar 20 itu ialah 2 akar 5. Gimana teman-teman? Mudah kan? Oke teman-teman, kita lanjutkan soal yang tadi ya, masih sama, yaitu sederhanakan bentuk akar. Nah yang A tadi akar 20, sekarang yang B, sederhanakan bentuk akar 75. Nah di sini tadi kan Ustazah sudah bilang kata kuncinya kalian harus hafal bilangan kuadrat. Nah Ustazah ingatkan lagi, Ustazah tulis di sini bilangan kuadrat yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya ya. Nah kemudian kita kerjakan di sini ya. Bentuk sederhana dari akar 75 ialah kalian buat lagi akar. Nah di dalam akarnya ini ada perkalian 2 angka, berapa dikali berapa yang hasilnya 75. Nah 75 itu kan 1 dikali 75, kemudian 3 itu dikali 25 ya kan, 3 kali 25 kan 75 ya. Kemudian 5 kali 15 ya kan, 5 kali 15 kan 75. Nah dari kotak ini manakah yang termasuk bilangan kuadrat? Nah satu usahakan jangan 1 ya teman-teman, nanti hasilnya masih tetap 75, jangan. Nah ini 3 bukan, 5 bukan, 15 bukan, nah ini teman-teman 25 ini ialah bilangan kuadrat ini ya. Nah 25, maka kalian tulis yang bilangan kuadratnya di depan, itu 25. Nah 25 dikali berapa yang hasilnya 75? Ini ya, dikali 3. Oke ya, terus sama dengan, nah di sini, nah akar 25 itu berapa teman-teman? Akar 25 itu 5 ya kan, 5 kuadrat kan 25, berarti akar 25 ialah 5. Nah akar 3 berapa teman-teman? Tidak ada, berarti tetap tulis akar 3. Nah ini hasilnya. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 ialah 5 akar 3 ya, paham ya teman-teman? Oke, untuk soal yang terakhir masih sama, yaitu sederhanakan bentuk akar. Tadi yang A akar 20, yang B tadi akar 75, sekarang yang C akar 500. Nah, berapakah bentuk sederhana dari akar 500? Kita tulis kembali akar 500-nya, kemudian kita tulis bentuk akar lagi. Nah, perkalian berapa dikali berapa yang hasilnya 500, salah satunya harus bilangan kuadrat. Nah ya, bilangan kuadrat tadi kan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya. Nah di sini 500. Nah 500 itu kan bisa ada 25 dikali 20. Nah ini kan 500 kan ya teman-teman, tapi di sini yang belakang ini kan masih besar ya teman-teman. 20 itu kan masih bisa disederhanakan. Usahakan angka di depannya ini lebih besar lagi. Nah ada juga nih 100 ya kan, 100 termasuk bilangan kuadrat kan. 10 kuadrat berapa? Ayo 100 kan teman-teman. Nah maka 100 itu termasuk bilangan kuadrat. Nah jadi 100 kali berapa yang hasilnya 500? 100 kali 5 ya kan. Nah maka akar 100 itu ialah 10, akar 5 itu tidak ada, tetap akar 5. Nah berarti hasil atau bentuk sederhana dari akar 500 ialah 10 akar 5. Gimana teman-teman? Dari contoh soal A sampai C atau 3 soal di depan tadi,
Sudah paham ya? Oke teman-teman, setelah kalian memperhatikan penjelasan materi di depan tadi, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan soal. Latihan soal nomor 1, tentukan hasil dari akar kuadrat dari 324. Yang kedua, tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 21.952. Yang ketiga, sederhanakan akar 48. Dan yang terakhir, yang keempat, sederhanakan akar 216. Dikerjakan menggunakan cara ya teman-teman. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan. Oke? Sekian penjelasan hari ini tentang materi bentuk akar. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa japri ke saya lewat WhatsApp maupun Telegram. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan dan semoga kalian selalu istiqomah dalam mengerjakan tugas-tugasnya maupun dalam beribadah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.